Masih mengenai alat bukti, Pak, terkait kedudukan alat bukti yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti apa kedudukannya, Pak? Ya, jadi begini, mengenai pembuktian yang sah, itu kan harus kita lihat dari sistem pembuktian kita. Pertama, kalau tadi dibaca dari pasal 183 kan menyangkut jumlah minimum alat buktinya. Jadi sah dari sisi jumlah minimum alat bukti. KUHP menentukan setidak-tidaknya adalah 2 alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah sudah ditentukan secara limitatif di dalam pasal 184. Ya. Mengenai jenis alat buktinya, berarti 2 alat bukti itu adalah diambilkan dari jenis alat bukti yang sah. Jadi yang kedua berarti adalah jenis alat bukti yang sah sudah ditentukan secara limitatif di dalam peraturan perundang-undangan, ya di dalam KUHP maksud saya. Itu pasal 184. Yang ketiga itu adalah mengenai prosedurnya. Untuk memperoleh alat bukti itu semuanya harus dilakukan dengan standar prosedur tertentu. KUHP menentukan standar prosedur tertentu untuk melakukan upaya paksa di dalam memperoleh bukti. Karena itu administrasi yang menyangkut tentang prosedur di dalam mendapatkan alat bukti itu juga bisa menjadi ukuran keabsahan. Sebagus apapun alat bukti itu kalau diperoleh dengan cara atau prosedur yang tidak sah, maka dia tidak bernilai sebagai alat bukti, unlawful evidence, berarti kan tidak mempunyai nilai pembuktian. Yang keempat kan baru berkaitan dengan relevansi alat bukti. Apakah dari alat bukti itu bisa menjelaskan sesuatu yang diperlukan untuk membuktikan unsur-unsur dari tindak pidananya itu. Dengan demikian setidak-tidaknya ada 4 hal tadi kan. Minimum alat buktinya, kemudian jenis alat buktinya, kemudian prosedur memperoleh alat buktinya, dan yang keempat baru relevansi. Relevansi sudah menyangkut tentang penilaian. Dengan demikian, kalau alat bukti itu keluar dari itu bisa disebut sebagai alat bukti yang tidak sah. Kalau alat bukti tidak sah berarti harus dikeluarkan sebagai alat bukti sehingga tidak bisa dipakai untuk pertimbangan untuk membuat keputusan yang berupa keputusan pemidanaan seperti yang dimaksud di dalam pasal 183 tadi. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pemidanaan kecuali berdasarkan 2 alat bukti yang sah, yang dengan itu hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana itu. Demikian. Iya, baik Pak.